Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke cerita berikutnya. Lelaki tua itu menatap heran ke pintu masuk dengan ekspresi pahit di wajahnya. Bukan hanya dia, bahkan Cihu pun terkejut. Ketika Wang Lin melihat pintu masuknya runtuh, dia segera berbalik dan bergegas menuju tanah. Bagaimanapun, fragmen ini memiliki banyak lapisan yang tumpang tindih. Saat Joyi dan lelaki tua itu bertarung, dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk mencari secara diam-diam lokasi fragmen tersebut. Setelah menemukannya, dia tiba dalam sekejap ke sebelah lubang di tanah yang belum runtuh. Tanpa ragu-ragu, Wang Lin segera menyerbu masuk. Orang tua dari sekte mayat berbalik dan menyebarkan kekuatan jiwanya juga, lalu menyerbu ke dalam lubang tempat Wang Lin turun. Cihu segera menyentuh tas penyimpanannya. Karena kompas bintangnya terlalu rusak dan dia tidak tahu cara memperbaikinya, dia akhirnya mengikuti di belakang lelaki tua itu. Ting-er, lihatlah, orang yang mencurimu melarikan diri. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Siapapun yang berani mencurimu harus mati. Biarkan aku menggunakan sisa hidupku untuk membunuh orang itu. Lalu kita bisa menghilang bersama di dalam kehampaan ini. Bagaimana dengan itu? Kenapa perasaan ini menjadi aneh? Kenapa aku tiba-tiba merasa tidak begitu mengenalmu? Rasanya aku sedang mengingat sesuatu. Ting-er, sebelumnya Joyi memeluk mayat wanita itu dengan penuh gairah di matanya. Namun gairah ini segera berubah menjadi kebingungan. Dia mencium bibir mayat wanita itu dan mengerutkan keningnya sebelum mengejar lelaki tua itu dengan kebingungan di matanya. Saat Wang Lin turun dari terowongan, dia mendengar suara runtuhnya lapisan ketiga perlahan memudar. Meskipun semua lapisan pada akhirnya akan runtuh, namun saat ini lapisan keempat adalah tempat teraman. Saat ini Wang Lin diam-diam berpikir, satu-satunya cara untuk meninggalkan tempat ini adalah dengan kompas bintang milik Cihu. Dia terus turun dalam waktu lama sebelum akhirnya melihat cahaya di ujungnya. Namun dia tidak langsung bergegas keluar, tetapi berhenti di dinding terowongan. Beberapa napas kemudian, sesosok tubuh dengan cepat terbang melewati terowongan. Saat orang ini melewati Wang Lin, dia berhenti sejenak dan mendengus sebelum terbang menuju cahaya. Tak lama kemudian, Cihu pun turun dan dikejutkan oleh Wang Lin yang segera terbang dan mengirimkan transmisi suara. Cihu, tingkat kultivasi kita paling rendah di sini. Kita harus berhati-hati terhadap lelaki tua dari sekte mayat itu. Cihu mengangguk perlahan dan keduanya keluar dari terowongan pada saat bersamaan. Saat mereka keluar, keduanya langsung terkejut. Apa yang muncul di hadapan mereka adalah sekelompok istana yang sangat megah. Istana-istana itu membentang sejauh mata memandang dan semuanya terbuat dari batu roh. Istana pusat adalah yang paling megah dan bahkan dari jarak yang jauh mereka dapat merasakan tekanan energi spiritual surgawi darinya. Setelah menyapu area tersebut, dia juga terkejut. Namun dia mengetahui bahwa istana pusat tidak sepenuhnya terbuat dari batu giok surgawi. Ada juga beberapa batu roh yang tercampur di dalamnya. Namun meski begitu, itu menunjukkan betapa kuatnya pemilik istana ini. Istana Raja Surgawi. Tiba-tiba terdengar suara gembira dari kejauhan. Wajahnya menunjukkan bahwa dia sangat terkejut sebelum dia akhirnya tertawa keras. Aku tidak tahu istana Raja Surgawi yang mana ini, tetapi mengingat betapa terpeliharanya istana ini, pasti ada mayat surgawi di dalamnya. Orang tua itu tertawa lagi ketika dia maju ke depan untuk memasuki salah satu istana. Tepat pada saat ini, Joyi muncul dengan mayat wanita di pelukannya. Tepat setelah muncul, dia mulai berjalan ke depan. Meskipun sepertinya dia berjalan lambat, namun hanya butuh 3 langkah baginya untuk tiba di hadapan lelaki tua dari sekte mayat. Joyi menatap mayat wanita itu dan dengan penuh semangat lalu berkata, Ting-er, setelah aku membunuhnya, mari kita pergi ke kehampaan.
Aku dapat merasakan jiwa asalku mulai melemah. Namun aku merasa akhirnya memahami sesuatu. Sepertinya aku telah mengingat sesuatu dari masa lalu. Sepertinya aku ingat siapa dirimu. Ekspresi lelaki tua itu segera berubah saat dia mundur. Joey segera mengangkat kepalanya menatap lelaki tua itu, lalu tiba-tiba membanting jiwa asalnya ke arahnya. Ditabrak oleh jiwa asal seorang kultivator transformasi jiwa tahap akhir adalah mimpi buruk bagi siapapun. Ekspresi lelaki tua itu berubah lagi saat dia dengan cepat menghindar. Kemudian dia berteriak marah. "Joey, kamu gila. Aku bahkan telah mengembalikan mayatnya kepadamu. Kenapa kamu masih belum menghilang? Tempat ini pasti berisi mayat lainnya juga. Temukan mereka jika kamu mau. Kenapa kamu masih mengejarku?" Joey memandangi mayat wanita itu dengan lembut sebelum mencium keningnya dan menutup matanya. Ketika dia membukanya lagi, itu tidak lagi dipenuhi dengan rasa cinta, tetapi dengan kegilaan. Seharusnya tatapan gila ini tidak pernah muncul pada Joey. Dia segera mengambil satu langkah ke depan dan tiba-tiba terdengar suara gemuruh di langit. Selama suara gemuruh yang menggelegar ini, Joey berubah menjadi meteor yang terbakar saat dia menyerang orang tua itu. Langit di sekitarnya mulai bergemuruh saat reruntuhan mulai terjadi lagi. Namun kali ini lebih terlihat di langit. Terdengar suara robekan bergema di langit seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang membelahnya. Domainku sedang menggila. Hati dauku adalah Ting-Er. Mati demi Ting-Er, aku benar-benar puas. Suara Joey berasal dari meteor yang terbakar. Meteor ini terbang melintasi langit dan menciptakan ledakan sonik secara bersamaan. Aku Joey telah mencapai akhir hidupku, tetapi aku tidak menyesal. Ekspresi lelaki tua itu berubah lagi saat dia mengutuk dan segera mundur. Dia tahu Joey akan segera mati. Jika dia bisa mengulur waktu lebih lama lagi, maka Joey akan menghilang. Aku tidak pernah berpikir bahwa di akhir hidupku, aku akhirnya bisa menerobos ke tahap Ascendant. Suara Joey terdengar sedikit pasrah dan sedikit ada penyesalan saat bergema ke sekitarnya. Saat berikutnya, langit tiba-tiba menjadi gelap dan tekanan kuat turun dari langit. Tubuh Wang Lin tidak memiliki kekuatan untuk melawannya. Dia segera didorong turun dari langit dan tidak bisa bergerak di tanah. Dia memandang Cihu yang keadaannya bahkan lebih buruk. Cihu terlihat tidak siap menghadapi tekanan ini. Bahkan istana-istana di atas tanah pun berubah menjadi puing-puing karena tekanan ini, kecuali istana pusat. Namun bahkan istana itu pun mulai menunjukkan retakan. Hati Wang Lin ketakutan saat dia menatap meteor yang terbakar itu dengan kaget. Bahkan dengan kekuatan jiwanya, tubuhnya masih bergetar tanpa sadar. Jadi inikah Dao itu? Sayangnya, ini adalah akhir kehidupanku. Guru pernah berkata bahwa mereka yang mencari Dao rela mati saat matahari terbenam, asalkan mereka bisa mendapatkan jalan yang benar di pagi hari. Jadi, inilah yang sebenarnya dimaksudkannya. Terlihat mutiara merah seukuran kepalan tangan muncul di dahi Joey, tetapi itu segera hancur dan menyatu dengan meteor yang terbakar. Nyala api di sekitar meteor mulai menghilang, memperlihatkan sosok cahaya merah yang berdiri di antara bumi dan langit. Wajahnya menunjukkan tanda-tanda penyesalan yang mendalam ketika jari kirinya dengan santai menunjuk ke arah ketua-tetua sekte mayat. Orang tua itu hendak menghindar, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Wajahnya menjadi pucat saat dia menatap Joey dengan kaget. Tahap Ascendant. Saat aku datang ke alam surgawi untuk pertama kalinya, aku bertemu denganmu. Domain kegilaan adalah sesuatu yang kamu paksakan kepadaku. Aku tahu tujuanmu sekarang dan aku memahami semuanya, tetapi aku tidak menyesalinya. Jika aku diberi kesempatan lagi,
maka aku akan memilih untuk bertemu denganmu lagi. Joyi bahkan tidak melihat ke arah lelaki tua itu. Dia hanya menatap mayat wanita di pelukannya. Dia pernah menjadi murid yang sangat berbakat di sekte 5 elemen dan memiliki tekad lebih dari orang normal. Dia berhasil mengolah metode 5 elemen dan melewati murid-murid yang lainnya, sampai dia akhirnya menjadi murid dari satu-satunya kultivator transformasi jiwa tahap akhir di sekte tersebut. Dan tingkat kultivasinya juga terus meningkat. Ketika dia mencapai tahap formasi jiwa, gurunya menghadiahkannya kuali hujan, tetapi tidak ada yang menyangka perubahan besar pada dirinya. Ketika dia mencapai tahap formasi jiwa, gurunya menghadiahkannya kuali hujan, tetapi tidak ada yang menyangka perubahan besar pada dirinya. Saat di alam surgawi, dia memasuki salah satu istana dan melihat mayat wanita. Sejak saat itu, dia terpesona olehnya dan meninggalkan dirinya yang dulu. Di matanya, mayat wanita ini adalah segalanya baginya. Demi mayat wanita ini, dia meninggalkan sektenya. Gurunya tidak mau membunuh murid tercintanya. Jadi setelah menghela napas panjang 3 kali, gurunya membiarkannya pergi. Pecinta mayat, orang gila, segala macam rumor tersebar di Sujaku tentang dirinya. Namun semua ini tidak mempengaruhinya dan dia tidak menyesali semua itu. Menggunakan domain kegilaan, kultivasinya menjadi lebih kuat sehingga dia mencapai tahap transformasi jiwa. Namun gurunya gagal mencapai tahap ascendant dan telah mencapai akhir masa hidupnya. Pada hari kematian gurunya, Joyi berlutut di depan sekte 5 elemen selama 7 hari. Setelah itu, dia bertindak 3 kali untuk menyelamatkan sekte 5 elemen. Tetapi dia bukan lagi salah satu muridnya. Pada saat ini, semua kenangan ini muncul di hati Joyi. Pada saat ini ketua tetua sekte mayat sudah menyerah untuk berjuang. Dia tidak memiliki peluang melawan seorang kultivator ascendant. Perbedaan domain di antara ranah ini bisa menghancurkan segalanya. Mata Joyi tidak lagi mengandung kelembutan yang sama dan sudah dipenuhi dengan domain yang kuat. Dia menundukkan kepalanya dan dengan lembut mencium dahi mayat wanita itu, lalu mengalihkan pandangannya ke Wang Lin dan Cihu. Pada akhirnya, matanya tertuju pada Cihu dan dia berkata dengan tenang, "Adik, bantu aku menjaga istriku." Tubuh Cihu seperti dicengkram oleh kekuatan misterius. Dia memandang Joyi dengan ekspresi ketakutan. Ini... Joyi mengerutkan keningnya. Cihu tersenyum pahit dan dia sama sekali tidak menginginkan mayat ini. Jika para tetua di klannya mengetahui hal ini, maka itu akan berdampak terlalu besar kepadanya. Tetapi ini adalah permintaan dari seorang kultivator ascendant yang sedang sekarat. Jadi dia tidak berani menolaknya. Cihu segera menarik napasnya dalam-dalam dan berkata, Junior bersedia." Namun Joyi menggelengkan kepalanya dan berkata lagi, "Kamu adalah tuan muda dari klan iblis raksasa. Jadi wajar jika kamu takut untuk mengikuti jejakku. Lupakan saja." Setelah mengatakannya, pandangannya beralih ke Wang Lin dan dia dengan lembut bertanya, "Apakah kamu bersedia membantuku?" Wang Lin segera merasakan tekanan pada tubuhnya berkurang. Setelah mendengar kata-kata Joyi, dia mulai merenung. Joyi memandang Wang Lin lagi dan berkata, "Istriku membutuhkan batu giok surgawi untuk memastikan tubuhnya tidak berubah. Setiap 1000 tahun, kamu membutuhkan 1000 keping batu giok surgawi. Memang agak sulit mendapatkannya, tetapi itu sebenarnya tidak terlalu sulit. Apakah kamu bersedia membantu?" Wang Lin merenung sejenak dan menjawabnya, "Aku tidak berani berjanji bisa mendapatkan batu giok surgawi sebanyak itu." Joyi tersenyum sambil melihat ke langit dan berkata, "Adik yang baik, aku tidak akan membiarkanmu membantuku selama ribuan tahun dengan sia-sia."
Wang Lin menatap Joey tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Joey segera mengeluarkan tangannya. Tiba-tiba istana di atas tanah yang belum runtuh langsung roboh dan potongan batu giok surgawi berterbangan keluar darinya. Di udara, batu giok surgawi ini membentuk sebuah pagoda. Joey melihat mayat wanita itu untuk terakhir kalinya sebelum melemparkannya ke dalam pagoda dan menghilang ke dalam. Joey menunjuk dengan tangan kanannya dan pagoda itu segera menyusut lalu terbang ke tangan Wang Lin. Saat dia menyentuh pagoda, kekuatan misterius memasuki tubuhnya. Sekarang ada jejak tambahan dari jiwa asalnya. Pagoda ini berisi domainku. Jika kamu menemukan tempat yang dingin dan meletakkan pagoda ini, maka akan membentuk penghalang selebar 100 meter. Kecuali seseorang memiliki tingkat kultivasi lebih tinggi dari diriku, maka mereka tidak akan dapat melewati penghalang tanpa persetujuanmu. Joey tersenyum pada Wang Lin sambil menunjuk alisnya sendiri. Sebuah batu giok merah seukuran kuku jarinya muncul dan dia mengarahkannya ke arah Wang Lin. Saat batu giok merah ini muncul, keruntuhan fragmen itu sepertinya berhenti sejenak. Giok merah ini sepertinya melepaskan kekuatan hukum surga. Ketika Wang Lin melihat batu giok merah ini, dia merasakan perasaan yang sama saat dia berubah menjadi manusia fana dan saat pertama kali menyentuh domain hidup dan mati. Giok ini mengandung kekuatan yang mirip dengannya yang menyebabkan Wang Lin menarik nafasnya dalam-dalam. Ini adalah hadiah pertama yang kuberikan kepadamu. Sebuah kristal yang berpengaruh. Item ini tidak berguna bagimu saat ini, tetapi jika suatu saat kamu akan mencapai tahap Ascendant, maka item ini dapat kamu gunakan. Sementara itu, ketua-tetua sekte mayat menatap kristal itu dengan keinginan yang kuat di wajahnya. Dia tahu benar nilai barang ini, meskipun item ini tidak memiliki kemampuan sama sekali. Namun item ini terbentuk ketika seorang kultivator mencapai tahap Ascendant. Ini berisi persepsi mereka tentang surga. Jika dia bisa mendapatkan item ini, maka peluangnya untuk mencapai level Ascendant akan meningkat sebesar 30%. Satu-satunya tujuan item ini adalah untuk memungkinkan penggunanya memiliki kesempatan kedua selama pilihan hidup dan mati dalam upaya mencapai tahap Ascendant. Begitu seorang kultivator Ascendant kehilangan kristal Ascendant-nya, maka kultivasi mereka akan terus menurun hingga mereka mati. Kristal ini hampir tidak berbeda dengan kehidupan mereka, apalagi Joey yang baru saja membentuk miliknya. Cihu juga menatap heran pada kristal merah itu. Bagaimanapun, dia adalah tuan muda dari klan iblis raksasa. Jadi dia tahu lebih banyak daripada kebanyakan orang. Dia mampu mengenalinya pada pandangan pertama dan merasakan penyesalan yang mendalam. Meskipun dia tahu bahwa Joey tidak akan meminta seseorang untuk menjaga istrinya secara gratis, namun dia tidak mengira Joey akan memberikan hadiah seperti ini. Jika dia mengetahui hal ini sebelumnya, maka dia tidak akan ragu sama sekali dan langsung menyetujuinya. Juga dari apa yang dikatakan Joey sebelumnya, ini hanyalah hadiah pertama. Artinya, kemungkinan besar ada hadiah lainnya. Ekspresi wajah keduanya membuat Joey sangat bangga. Dia segera menunjuk ke arah lelaki tua itu dan tubuhnya terbang mendekati Joey. Hadiah keduaku adalah orang ini, kepala tetua sekte mayat. Aku bisa mengampuni hidupmu, tetapi kamu harus menjadi budaknya selama 1000 tahun. Apakah kamu bersedia? Menghadapi kekuatan absolut Joey, ketua sekte mayat hanya punya dua pilihan, yaitu hidup atau mati. Hidupku bahkan tidak akan bertahan 100 tahun lagi. Jadi bagaimana aku bisa menjadi budak selama 1000 tahun? Kamu sebaiknya membunuhku. Jika kamu ingin mati, maka aku dapat melakukannya. Dengan sisa kekuatanku, aku bisa menyempurnakanmu menjadi boneka. Meskipun tingkat kultivasimu akan turun,
tetapi itu tetap akan dianggap sebagai hadiah keduaku. Setelah mengatakannya, Joey menunjuk ke arah dahi lelaki tua itu. Saat jarinya perlahan mendekat, dahi lelaki tua itu langsung dipenuhi keringat. Meskipun ia memiliki sisa hidup kurang dari 100 tahun, jika dia dapat menembus tahap akhir transformasi jiwa, maka umurnya akan diperpanjang. Apalagi dengan metode sekte mayat, dia pasti punya banyak cara untuk memperpanjang hidupnya. Saat jari itu mulai mendekat, dia dengan getir berkata, "Baiklah, aku setuju." Tetapi tangan kanan Joey tidak berhenti sama sekali dan itu bergerak semakin cepat hingga menyentuh dahinya. Adapun tangannya yang lain menunjuk ke arah Wang Lin dan tubuh Wang Lin tanpa sadar terbang ke arahnya. Cahaya misterius keluar dari dahi lelaki tua itu melewati Joey dan menuju ke Wang Lin. Wang Lin segera merasa seperti bisa merasakan semua niat ketua-tetua sekte mayat dan hanya dengan pikirannya, dia bisa menghancurkan jiwa orang tua itu. Kepala tetua dari sekte mayat menghela nafas saat dia dengan tidak wajar menoleh ke arah Wang Lin dan dengan penuh hormat berkata, "Budak tua ini suntai menyapa Tuan." Tampaknya kepahitan di hatinya saat ini tidak bisa dijelaskan. Cihu menatap pemandangan di hadapannya dengan penyesalan di hatinya yang telah mencapai tingkat yang mengerikan. Budak transformasi jiwa ini, jika aku kembali ke klanku dengan ini, maka aku tidak lagi menjadi tuan muda, tetapi kepala klan. Dengan orang-orang ini di sisiku, selain di negara Sujaku, aku juga akan bisa berjalan bebas di seluruh planet Sujaku. Aku seharusnya tidak ragu-ragu tadi. Saat berikutnya, jiwa asal Joey sudah mencapai batasnya. Itu tidak lagi terlihat kokoh. Sepertinya dia siap menghilang kapan saja. Dia melihat ke sekelilingnya dan akhirnya berkata kepada Wang Lin, "Jaga dia baik-baik." Wang Lin menarik nafasnya dalam-dalam dan mengangguk. Segalanya terjadi dengan sangat cepat. Bahkan sampai sekarang, dia masih tidak percaya dengan apa yang telah diperolehnya. Joey segera melihat Wang Lin lalu mengangguk dan tersenyum. Saat ini, tubuhnya mulai menghilang, namun masih ada senyuman di wajahnya dan dia bergumam pelan, "Guru, jika ada kehidupan setelah kematian, aku akan tetap menjadi muridmu." Tepat pada saat ini, pagoda itu terbang dari tangan Wang Lin dan mulai membesar. Pagoda itu mengeluarkan cahaya putih dan mayat wanita itu keluar sendiri lalu melayang di udara. Adegan ini mengejutkan semua orang kecuali Joey yang tubuhnya sudah hilang setengahnya. Dia dengan tenang menatapnya dan berkata, "Ting Er, jangan main-main, kembalilah." Sebuah suara misterius tiba-tiba keluar dari mayat wanita itu. "Kamu tidak akan mati." Pada saat ini, serangkaian suara gemuruh datang dari langit. Berkat kata-kata dari mayat wanita ini, fragmen di atas mereka tiba-tiba runtuh. Rentetan angin kencang yang tak ada habisnya turun dari langit dan retakan yang tak terhitung jumlahnya segera muncul di tanah. Saat berikutnya, mayat wanita itu perlahan membuka matanya. Saat dia membuka matanya, tanah tiba-tiba hancur. Kali ini, bukan hanya tanah di bawah kaki mereka, namun dua fragmen di bawahnya juga ikut runtuh. Mata Wang Lin dipenuhi dengan keterkejutan. Dia segera mundur, namun dia bukan satu-satunya yang terkejut. Mata Cihu juga dipenuhi rasa tidak percaya. Hanya mata lelaki tua itu yang berbinar. Lalu dia seperti mengingat sesuatu dan kemudian ekspresinya berubah menjadi ketakutan yang mendalam. Pedang hujan pertama muncul. Sinar cahaya keemasan datang dari bawah mereka. Saat cahaya keemasan semakin dekat, Wang Lin merasakan pedang yang kuat datang ke arah mereka. Mayat wanita itu melangkah maju dan meraih cahaya. Tiba-tiba, nyanyian pedang yang menembus seluruh alam surgawi terdengar.
mayat wanita itu memegang cahaya keemasan dan menunjuk ke jiwa asal Joyi yang terbakar. Kemudian, jiwa asal Joyi tersedot ke dalam cahaya keemasan. Kamu telah bekerja keras melindungiku selama lebih dari 2000 tahun. Aku akan memberimu jiwa pedang surgawi. Dalam 10.000 tahun, kamu akan menjadi orang suci surgawi. Dia berbalik lalu dengan dingin menatap Cihu dan lelaki tua itu. Akhirnya pandangannya tertuju pada Wang Lin. Dia memandangnya dengan cermat, lalu dia dengan lembut melambaikan tangannya dan pagoda itu terbang menuju Wang Lin. Kemudian cahaya keemasan di tangannya berubah menjadi naga emas raksasa dan membawanya pergi melalui kehampaan. Pada saat ini, setiap kultivator tidak peduli di bagian fragmen mana mereka berada, merasa ketakutan setelah mendengar nyanyian pedang ini. Bahkan mereka yang berada dalam pertarungan hidup dan mati tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti. Di salah satu bagian paling tengah dari alam surgawi, seorang pria berjubah hijau tiba-tiba mengangkat kepalanya dan memperlihatkan matanya yang bersinar. Pedang surgawi hujan, benar sekali. Hanya pedang surgawi hujan yang bisa mengeluarkan suara pedang seperti itu. Hanya saja, aku tidak tahu yang mana. Sebuah cahaya misterius muncul di matanya saat dia melompat ke udara. Dia menutup matanya sebentar dan kemudian menyerbu ke arah asal mula nyanyian pedang seperti kilat. Di sebuah fragmen di barat laut alam surgawi, ada seorang lelaki tua berjubah ungu yang sedang duduk bersila. Dia memandang ke langit dengan ekspresi serius. Setelah merenung sebentar, dia mengambil satu langkah dan terbang menuju nyanyian pedang. Jika sekte pedang dahuluku mendapatkannya, maka kekuatan kami pasti akan meningkat beberapa kali lipat. Aku memiliki binatang surgawi yang dapat kugunakan untuk mengendalikan roh pedang surgawi. Dia segera terbang dan tiba-tiba kilin bertanduk dua muncul di udara. Dia menginjak kepala kilin dan itu menembakkan dua aliran udara panas dari hidungnya. Saat kedua aliran udara panas itu keluar, fragmen tempatnya berada segera runtuh. Sejumlah besar celah ruang mulai muncul saat tanah runtuh. Kehampaan mulai melahap pecahan itu. Tetapi tidak ada satupun yang mempengaruhi lelaki tua itu. Kilin segera melompat ke salah satu celah dan menghilang. Sedangkan untuk Wang Lin, kedua fragmen di atas dan di bawahnya telah runtuh. Saat ini, Cihu benar-benar tercengang dan wajahnya dipenuhi kepanikan. Namun Wang Lin segera menyadarkannya saat dia berteriak, "Cihu, kompas bintang!" Saat berikutnya, celah ruang mulai terhubung satu sama lain dan tanah telah sepenuhnya lenyap ke dalam kehampaan. Saat Cihu sadar, tanpa sepatah kata pun dia langsung mengeluarkan kompas bintangnya. Namun kompas ini sudah rusak parah dan retakan lain muncul di kompas itu. Cihu segera melompat ke tengah kompas dan tidak peduli dengan kondisinya yang rusak. Adapun Wang Lin mendarat di kompas bintang hampir bersamaan dengan Cihu dan lokasi yang dipilihnya adalah sudut timur. Adapun Sun Tai, dia melihat di mana mayat wanita itu menghilang dan dalam sekejap duduk di samping Wang Lin. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.